pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ya, sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ya, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Sebab apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, semuanya disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi. Amin. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Sama-sama kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ya, sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita bersuka cita, ketika kita memuji Tuhan bersama-sama, ada obat yang manjur di dalam sukacita tersebut. Percayalah, dengan bersuka cita, dengan menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan, kesembuhan akan terjadi dalam setiap hidupnya yang mengalami sakit penyakit. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga. Amin. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Ya, sama-sama. Allah sanggup melakukan perkara yang benar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
kuasanya tak berubah, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, amin, amin, amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang bertahta di atas kerajaan surga. Engkau Tuhan yang selalu setia kepada kami, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dan beserta kami dalam setiap hembusan. Bapak, pada malam hari ini kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, menyembah Engkau sebelum sama-sama kami belajar mendengarkan firman-Mu. Di sana kami mau menyembah-Mu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh,
kehendak-Mu. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah sekali lagi Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Tiada, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Yesus. Tiada, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Biarlah lawatan-Mu nyata atas setiap hidup kami, atas setiap saudara-saudara kami yang mengikuti doa secara online, agar mereka dilawat Tuhan, agar mereka menerima setiap anugerah kemurahan Tuhan lewat hadirat-Mu yang akan dinyatakan bagi mereka pada malam hari ini. Kami percaya dimanapun mereka berada, ada kuasa yang tak terbatas nyata dalam hidup mereka, nyata dalam setiap kehidupan rumah tangga mereka. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk
tanpa-Mu ya Tuhan. Kami tak bisa menjalani hari-hari tanpa kasih-Mu. Kami tidak akan pernah bisa tanpa kemurahan-Mu. Kami memerlukan Engkau setiap saat. Kami memerlukan Engkau dalam setiap hembusan nafas kami. Malam hari ini kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu. Kami memerlukan Engkau setiap saat. Mengasihi seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah kami memuliakan nama-Mu seumur hidup kami dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Haleluya. Aku ingin memiliki hati yang seperti seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari
dunia seperti-Mu. Aku rindu, aku rindu. Biar ku menyenangkan hati-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta Tuhan, biar ku memuliakan nama-Mu. Biar ku memuliakan dan mengasihi-Mu hari ini yang lalu. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan, betapa kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Ya, ku katakan Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan, lewat korban syukur kami pada malam hari ini. Kami mau belajar bersyukur di masa-masa sulit yang kami hadapi. Kami mau bersyukur, belajar bersyukur di masa-masa kekhawatiran saat ini yang melanda negeri kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, memenuhi hati kami, memenuhi hati kami.
bisa bersama-sama beribadah di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Bapa, biarlah Roh-Mu yang mengajari kami, membimbing kami saat kami mendengarkan firman. Kami diubahkan, hidup kami yang sangat berat, tantangan yang sangat berat, tapi kami percaya ketika firman-Mu masuk ke dalam kehidupan kami akan diubahkan. Kami tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua adalah orang yang berkati Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar mengenai setiap kali kita menyebut atau memanggil nama Yesus, kita memanggil Tuhan sendiri untuk menyelamatkan kita. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin menurut kita bahwa memanggil nama Yesus setiap hari, mungkin ada beberapa orang akan mengatakan bahwa engkau terlalu rohani dan dikit-dikit apa-apa panggil nama Yesus. Tetapi hari ini kalau kita sudah belajar mengenai nama Yesus Kristus, engkau akan memanggilnya setiap saat dalam hidupmu. Amin. Hari ini percayalah, setiap kali engkau menyebut nama Yesus, setiap kali engkau memanggil nama Yesus, engkau sedang memanggil Tuhan sendiri untuk menyelamatkan hidupmu. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita awali dari Matius yang pertama. Ayat yang ke-20 sampai 21. Di mana nama Yesus pertama kali disebutkan Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus kita adalah bersumber daripada Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Bahwa Yesus yang akan menyelamatkan engkau dan saya. Amin. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa nama Yesus adalah Sang Juru Selamat. Atau nama Yesus artinya penyelamat. Jadi ketika engkau memanggil nama Yesus, engkau sedang memanggil penyelamat untuk menyelamatkan. Amin. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, nama Yesus adalah Yeshua dalam bahasa Ibrani. Jadi Yesus dalam bahasa Ibrani artinya Yeshua, yang berisi singkatan dari Yahweh. Nama Yahweh ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Sehingga nama Yesus secara harfiah berarti Yahweh. Yesus juga Yahweh. Dalam perjanjian lama adalah juru selamat kita. Jadi arti Yesus juru selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah ragu memanggil nama Yesus. Setiap kali engkau menyebut nama Yesus, kita memanggil Tuhan sendiri. Ketika kita berkata Yesus, kita sedang memanggil Tuhan kita sendiri untuk menyelamatkan kita. Ketika engkau merasakan sakit saat ini, merasakan takut, merasakan khawatir, merasakan cemas, ketika engkau berkata Yesus, engkau sedang memanggil Tuhan
yang artinya juru selamat. Jadi ketika engkau memanggil nama Yesus, juru selamat akan datang dan memberikan keselamatan kepada. Ketika engkau merasa sakit, engkau memanggil nama Yesus, Tuhan akan datang menyelamatkanmu dari rasa sakit tersebut. Amin. Apapun tantangan atau keadaanmu saat ini, saya ingatkan, panggil Yesus. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ada timbul pertanyaan, apakah Yesus mau mendengarkan? Apakah Yesus mau mempedulikanku? Tidak usah ragukan. Sebab kasih Yesus sudah terbukti. Bahkan sebelum engkau lahir, Yesus sudah mati di kayu salib untukmu. Jadi bukan karena perbuatanmu dia mati. Karena memang dia mati untukmu, untuk mengasihimu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang orang bertanya, apakah Yesus mengasihiku? Apakah Yesus masih peduli kepadaku? Hari ini saya katakan, sebelum engkau lahir, dia sudah mati untukmu. Kenapa engkau ragu bahwa Yesus mengasihimu? Sebelum engkau melakukan sesuatu apapun di dunia ini, Yesus sudah mati untukmu. Terus apa yang kau ragukan dari Yesus? Yesus mengasihimu dan saya. Amin. Maka saat ini apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, panggil nama Yesus. Engkau yang saat ini sedang menderita kesakitan, panggil nama Yesus. Katakan, Yesus Tuhanku. Maka ia, Yesus yang artinya penyelamat, akan menyelamatkan. Wow, akan menyelamatkanmu dari kesakitan. Engkau yang saat ini kecanduan obat-obat terlarang, narkoba dan sejenisnya, terlibat pergaulan bebas, panggil nama Yesus. Ketika engkau memanggil nama Yesus, Yesus akan datang menyelamatkanmu dari setiap kecanduan yang tidak bisa kau lepaskan. Aku yakin setiap orang yang kecanduan obat-obat terlarang, yang terlibat dalam pergaulan bebas, saya percaya mereka ingin bertobat. Mereka ingin balik kepada jalan yang benar. Tetapi selama ini mereka terikat dan terikat. Maka hari ini saatnya engkau memanggil nama Yesus, yang artinya Sang Juru Selamat. Ketika engkau memanggil nama Yesus, Yesus datang menyelamatkanmu dari setiap kecanduan-kecanduan yang kau alami. Amin. Pertanyaannya sekali lagi. Hari ini saya akan tunjukkan kepadamu. Apakah engkau mungkin bertanya, Pak Pendeta, aku sudah terlalu dalam jatuh ke dalam dosa. Aku sudah terlalu banyak berbuat dosa. Apakah Yesus masih mau mengampuniku dengan segala dosa yang kuperbuat? Apakah Yesus masih mau mengampuni aku dari segala kejahatan yang kulakukan? Apakah Yesus masih mau mengampuni aku dari segala perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan? Apakah Yesus masih mau mengampuni aku dengan setiap kelakuan-kelakuanku yang mempermalukan Yesus sendiri? Hari ini saya katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum terlambat, panggil nama Yesus. Selama engkau masih bernapas di dunia ini, engkau belum terlambat memanggil nama Yesus. Tetapi kalau engkau nanti sudah tidak bernapas lagi, entah itu karena apapun itu, karena pandemi, karena sakit penyakit, karena kecelakaan, karena apapun itu, sudah terlambat. Pada masa hidupmu sekarang, masih ada waktu untuk memanggil Yesus. Hari ini saya katakan, apakah Yesus mengampuni? Sekali lagi saya katakan, sebelum terlambat datang kepadanya. Sebelum terlambat panggil namanya. Saya ingatkan hari ini, dia mau mengampuni. Saya akan tunjukkan kepadamu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa standar pengampunan Allah adalah kasih. Standar pengampunan Allah tidak terhitung selama kau masih hidup. Amin. Hari ini saya katakan, datang kepada, panggil, berbalik kepada Yesus. Mari kita lihat bahwa standar kasih atau standar pengampunan Allah tak terhitung, yaitu kasih,
Mari kita lihat dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Jangan ragu, selama hidupmu, selama engkau bernapas, masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius 18 ayat 21. Ini standar pengampunan Allah yang tak terhitung di dalam kehidupan. Jadi jangan pernah ragu memanggil Yesus. Dalam keadaan saat ini engkau rusak, dalam keadaan hancur, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbeban berat, apapun masalahmu, panggil nama Yesus. Ketika engkau memanggil nama Yesus, yang artinya juru selamat, Ia akan menyelamatkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita baca. Mari buka Alkitabmu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus bertanya, berapa kali Tuhan? Kalau dia berulang-ulang mengampuniku, kalau dia berulang-ulang menyakitiku, berapa kali aku mengampuni dia? Lalu Petrus bertanya, apakah sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, yang punya Alkitab sama-sama, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya. Ini standar pengampunan Allah yang tidak terhitung. Jadi engkau yang ragu, selama ini ragu bahwa Tuhan masih mau mengampunimu, saya ingatkan hari ini, selagi engkau masih bisa memanggil nama Yesus, panggil namanya, Dia akan menyelamatkan. Datang kepadanya. Ketika engkau berbeban berat, usahakan selalu mengutamakan memanggil nama Yesus. Maka Tuhan akan memberi hikmat kepadamu untuk melakukan tindakan apa yang harus engkau lakukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, 70 kali 7 kali. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini standar pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita harus mengampuni sesama kita 70 kali 7 kali. Kalau Tuhan mengajarkan ini, pasti standar Allah lebih tinggi daripada ini. Pengampunannya. Haleluya. Tapi saya ingatkan, jangan buat jadi ini alasan berbuat dosa. Jangan jadikan firman Tuhan ini alasan untuk berbuat kejahatan. Tuhan mengampuni itu 70 kali 7. Luar biasa banyaknya. Berarti no. Ada juga tertulis, jangan mempermainkan Tuhan Allahmu. Kalau engkau mempermainkan Tuhan Allahmu, udah. Tidak akan ada pengampunan di dalam hidup. Saya menunjukkan ayat ini bukan untuk engkau bebas berbuat kesalahan. Karena suatu saat engkau akan diampuni, bukan. Saya menunjukkan ayat ini kepadamu. Bahwa engkau yang ragu selama ini bahwa Tuhan mengampunimu. Jangan pernah ragu. Kalau hatimu bertobat dan mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan mengampunimu sebanyak-banyak. Haleluya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika engkau memanggil Yesus dengan tujuan bahwa Ia adalah juru selamat kita. Ingat, dengan tujuan bahwa Ia adalah juru selamat kita. Dimanapun engkau pergi, ketika engkau keluar rumah, karena memang harus keluar rumah. Kita tahu sekarang PPKM. Kalau memang tidak ada kegiatan yang sangat penting, ya di rumah. Jangan juga cobai Tuhan. Oh, ada juru selamat, aku keluar dong. Ada juru selamat. Oh, jangan juga cobai Tuhan. Tetapi karena engkau memang terpaksa keluar oleh karena keadaan untuk mencari nafkah, untuk bekerja, jualan, usaha, apapun itu. Sebelum engkau keluar,
melangkahkan kakimu dari pintu rumahmu, panggil nama Yesus, katakan Yesus yang artinya juru selamat, maka setiap langkahmu akan Tuhan lindungi, Tuhan beri keselamatan dalam hidupmu. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara, percayalah, Ia mendengarkanmu dan mendatangimu. Haleluya. Saya akan tunjukkan kepada kita beberapa contoh bahwa Tuhan mendengar seseorang yang berseru memanggil kepadanya, sekalipun banyak yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Mungkin engkau memanggil nama Yesus, ada masih keraguan dalam hatimu bahwa Yesus untuk akan menolongmu. Ada halangan, ada tantangan. Tetapi percayalah, ketika engkau dengan iman memanggil nama Yesus, Yesus sendiri yang akan datang kepadamu untuk menolongmu. Amin. Percaya, katakan amin. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Contohnya, walaupun ada dua orang yang berseru memanggil nama Yesus dengan berharap bahwa Yesus adalah juru selamat, tetapi ada beberapa orang yang menghalangi mereka, bahkan menghentikan mereka. Tetapi karena mereka punya iman kepada Yesus, wow, kasih Yesus yang sungguh luar biasa mendatangi mereka yang berseru kepada Yesus. Hari ini Tuhan tidak membedakan siapapun. Makanya Alkitab mencatat karena begitu besar kasih Allah akan dunia, bukan akan seseorang. Artinya kasihnya adil terhadap semua orang. Kalau Ia menuliskan ini di dalam kitab ini, maka ini juga berlaku bagi kita. Amin. Yang di rumah sama-sama katakan berlaku bagi kita. Haleluya. Mari kita lihat dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Bagaimana Ia berseru memanggil nama Yesus dan Yesus mendengarkan mereka. Saya akan baca. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus yang artinya kita pelajari tadi di atas, juru selamat. Jadi kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya sendiri, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa juru selamat lewat. Wow. Haleluya. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Juru Selamatku, kasihanilah aku. Saat keadaanmu saat ini sangat-sangat menyakitkan, sangat membuat dirimu menderita, katakan kepada Yesus. Katakan, panggil namanya. Yesus, kasihanilah aku. Percaya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi ketika engkau memanggil Yesus. Mari kita baca selanjutnya. Ayat 31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Lihat, ketika dua orang buta ini berseru kepada juru selamat yang sedang lewat, orang menghentikan mereka karena begitu ribut. Mereka suruh diam, jangan ribut. Mungkin engkau yang sedang beriman, karena pengharapanmu satu-satunya hanya Tuhan. Engkau mungkin tidak punya dana untuk mengandalkan jasa medis. Engkau mungkin tidak punya dana untuk memberikan yang terbaik dalam kebutuhan sehari-hari kepada keluarga. Dan satu-satunya engkau harapkan hanya Tuhan. Sama dengan orang yang buta ini. Satu-satunya yang diharapkan hanya Tuhan. Dia berseru, Tuhan Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Karena udah begitu lama kami menderita. Udah begitu lama kami dalam keadaan buta.
tidak bisa melihat keindahan dunia. Haleluya. Mungkin keadaanmu sama. Yang kau andalkan hanya Tuhan. Lalu engkau berkata, ketika orang menyarankan, kamu pergi ke dokter sana, kamu pergi ke rumah sakit sana, di sana bagus. Bukan kamu gak mau. Tapi mungkin keadaan perekonomianmu tidak mampu. Lalu engkau berkata, aku percaya Tuhan menyembuhkanku. Lalu orang akan mengejek, meledek. Orang akan bilang, terlalu rohani. Perlu berhikmat. Ya, itu semua benar. Mungkin orang-orang akan mengejekmu ketika mengandalkan Tuhan. Tetapi ingat, ketika engkau memanggil nama Yesus dengan tujuan bahwa Dia adalah juru selamatmu, apa yang terjadi? Sekalipun orang-orang banyak menegur mereka, kita lanjut ayat 31 tadi. Namun mereka makin keras berseru. Wow. Iman seperti ini yang kau perlukan memanggil Yesus. Ketika keadaanmu semakin sulit, semakin percaya Yesus juru selamatku. Semakin keadaanmu makin berat, katakan Yesus juru selamatku. Sama halnya dengan dua orang ini. Semakin dihentikan, semakin ditegur supaya mereka diam. Namun mereka keras, semakin keras berseru. Katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Jangan pernah berhenti berharap kepada Yesus. Sekalipun engkau saat ini belum melihat bahwa harapan itu telah muncul. Jangan pernah berhenti berharap dan memanggil nama Yesus. Sekalipun rasa sakitmu belum berubah. Jangan pernah berhenti berdoa kepada bangsa ini. Sekalipun bangsa ini belum pulih dari pandemi. Semakin keras engkau berseru di dalam iman dengan tujuan bahwa Yesus adalah juru selamatmu, Yesus akan menyelamatkan. Sama-sama katakan, Yesus juru selamatku. Haleluya. Lalu ayat 32. Ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah lewat. Dan mereka mengetahui bahwa Yesus sudah lewat. Mereka memanggil. Dan ada orang yang menghentikan. Mereka semakin keras. Artinya iman mereka tidak dipengaruhi oleh orang lain. Iman mereka tidak dipengaruhi oleh keadaan. Iman mereka hanya dipengaruhi kepercayaan mereka bahwa Yesus adalah Anak Daud. Hari ini juga saya katakan, imanmu harus dipengaruhi oleh hatimu bahwa Yesus adalah juru selamatmu. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus juru selamatku. Sungguh luar biasa kasih Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Engkau yang punya Alkitab, mari kita baca ayat 32 sama-sama. Lalu Yesus berhenti dan memanggil. Wow, ini sangat luar biasa. Mereka dihentikan, tapi Yesus mendatangi mereka. Engkau mungkin diolok-olok karena mengandalkan Tuhan. Engkau mungkin diejek karena mengandalkan Tuhan. Orang menghentikanmu supaya tidak berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika imanmu teguh, Tuhan sendiri yang akan datang kepadamu malam hari ini. Dan engkau yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan jadikan sembuh. Haleluya. Oh haleluya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jawab dengan iman sekarang. Jawab. Ketika Tuhan bertanya kepada orang buta ini, pertanyaan yang sama akan Tuhan berikan kepada malam hari ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab dalam imanmu sekarang. Jawab dalam imanmu sekarang. Saya akan ulangi pertanyaan ini. Saya akan ulangi pertanyaan ini. Jawab dengan imanmu.
Hari ini Tuhan mendengarkanmu. Panggil nama Yesus dengan tujuan bahwa Ia juru selamatmu. Hari ini saya akan ulangi pertanyaan ini. Dalam ayat 32 Tuhan bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Amin. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan. Wow. Ayat 33. Jawab mereka. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat. Lalu mengikuti. Wow, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara? Saya yakin orang buta ini sudah begitu lama tidak melihat dunia. Tetapi Tuhan memberi anugerah yang luar biasa kepada mereka. Ketika mereka pertama kali bisa melihat, yang mereka lihat adalah Yesus yang artinya juru selamat. Hari ini Tuhan akan membiarkanmu melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Yesus juru selamat kita. Maka saya ingatkan hari ini saudaraku. Saya ingatkan kembali. Apapun keadaanmu dan masalahmu, panggillah nama Yesus. Ia akan menyelamatkanmu. Sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Ketika engkau memanggil dengan iman, kuasa nama itu akan bekerja malam hari ini di dalam hidupmu. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah ragu memanggil nama Yesus. Jangan. Dialah segala-galanya bagi kita. Dialah juru selamat kita. Mari kita lihat, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah dengan memanggil nama Yesus segampang itu Pak Pendeta? Saya ingatkan hari ini, nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus tidak ada lagi yang bisa menandingi nama itu. Mari kita lihat sebagai firman Tuhan yang terakhir. Kita akan bacakan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Jangan pernah ragu menyebut nama itu. Mulai hari ini ingatkan dirimu untuk memanggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Haleluya. Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 10. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah tidak mempertahankan itu. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan kealahannya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Jangan dibalik. Sekali lagi, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Dia kosongkan kealahannya supaya ia bisa sama dengan kita, yang artinya supaya Yesus bisa merasakan apa yang engkau rasakan. Lihat Bapak Ibu Saudara, saya ulangi ayat 7 ini. Filipi 2 ayat 7. Dan menjadi sama dengan manusia. Artinya, jangan katakan Yesus tidak merasakan apa yang kau rasakan.
Jangan katakan Yesus tidak mempedulikan apa yang kau pikirkan saat ini. Itu salah. Sebab ia sendiri mau sama dengan kita. Dengan tujuan supaya ia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, sekali lagi, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Di sini letak kuasa nama Yesus. Di sini letak kuasa dari nama Yesus. Saya akan baca ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus. Dan mengurniakan kepadanya. Yang pertama, nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus, nama di atas segala nama. Tidak ada yang bisa menandingi nama Yesus. Maka hari ini, jangan ragu memanggil nama Yesus. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Ketika engkau merasakan sakit, panggil nama Yesus. Ketika engkau mulai ketakutan, panggil nama Yesus. Seperti orang buta tadi. Ketika engkau mulai cemas, mulai ragu, mulai bimbang, panggil nama Yesus. Yang artinya juru selamat. Maka ia akan menyelamatkanmu. Sekarang sejenak ambil waktu beberapa detik. Pejamkan mata. Panggil nama Yesus. Haleluya. Aku yakin kau hadir di sini. Sebelum kita lanjut ke ayat 9. Haleluya. Oh, raba. Mari pejamkan matamu. Panggil nama Yesus. Yang artinya juru selamat. Dia akan menyelamatkanmu malam hari ini. Dia akan menyelamatkanmu dari kesakitan. Dia akan menyelamatkanmu dari segala kecanduan. Dia akan menyelamatkanmu dari segala keterikatan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, genap hatiku. Genap hatiku memujimu. Sungguh besar Yesusku. Genap jiwaku menyembahmu. Kau besar. Kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa nama Yesus nama di atas segala nama. Dan yang terakhir jangan pernah ragu memanggil nama Yesus. Sebab ayat 10 sama-sama kita baca. Filipi 2 ayat 10. Ini inti daripada nama Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wow. Nama Yesus nama di atas segala nama. Dan segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus. Baik yang ada di langit. Kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat penghulu dunia gelap ini. Baik yang ada di bumi ini. Nama Yesus di atas segala nama.
ketika engkau menderita penyakit, apapun nama penyakitmu, nama Yesus di atas segala nama. Dan nama penyakitmu bertekuk lutut kepada nama Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, jika engkau saat ini menderita sakit penyakit, sekalipun penyakitmu tidak bisa lagi ditangani oleh medis, mungkin engkau sedang mengalami penyakit yang stadium akhir, apapun itu, nama penyakit itu bertekuk lutut kepada nama Yesus Kristus. Cancer bertekuk lutut kepada nama Yesus. Ketika engkau berkata Yesus, dalam nama Yesus, penyakitmu itu akan bertekuk lutut kepada nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Maka hari ini saudaraku semuanya, jangan pernah ragu memanggil nama Yesus. Dalam keadaan apapun, ketika engkau mau berbaring tidur, panggil nama Yesus. Ketika engkau berbaring, bangun dari tempat tidurmu, bangun pagi, panggil. Ketika engkau memulai hari-harimu dengan aktivitasmu, panggil nama Yesus. Ketika engkau mulai keluar rumah, panggil nama Yesus yang artinya juru selamat, maka ia akan menyelamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Maka hari ini, ketika engkau mengerti firman Tuhan, mengerti nama Yesus, engkau tidak akan bergantung kepada hamba Tuhan, tetapi engkau bergantung kepada Yesus. Ketika engkau mengerti nama Yesus itu siapa, nama Yesus itu sangat luar biasa, engkau bisa langsung menghadap Tuhan Yesus dan memanggil namanya untuk keselamatan. Percaya. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini, apapun yang engkau imani, apapun yang engkau harapkan, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa nama Yesus sanggup melakukan segala perbuatan yang ajaib, perkara yang besar. Saat nanti kita bernyanyi dan menyembah Tuhan, disitulah panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Seperti orang buta tadi berseru memanggil nama Yesus, maka Yesus akan datang melakukan perbuatan yang ajaib. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Sembari menyembah Tuhan, disitulah panggil nama Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Kami mau memanggil nama-Mu Tuhan. Kami mau memanggil nama-Mu pada malam hari. Oh haleluya. Oh rabal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 ab
Oh, raba-laba-laba-laba. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh ya, mari panggil nama Yesus. Panggil namanya. Berserulah kepada Yesus. Engkau yang sakit, engkau yang sedang menanti-nantikan setiap jawaban doamu, berseru kepada nama Yesus. Panggil nama Yesus yang artinya juru selamat. Panggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Panggil nama Yesus, sebab di dalam nama Yesus segala nama berseteru
kepadanya. Haleluya. Ora bala 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 bala. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah menciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosiana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, kita akan menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari panggil nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Panggil namanya. Oh, panggil nama Yesus. Mari panggil namanya Yesus. Laba-laba-laba-laba-laba-laba. Kami berseru kepadamu Yesus. Yesus Tuhan, Yesus dan Raja kami, Yesus dan Allah kami. Laba-laba-laba-laba-laba. Panggil nama Yesus, nama Yesus. Laba-laba-laba-laba-laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu penuhi kami. Laba-laba-laba-laba-laba-laba. Oh, haleluya. Mari panggil nama Yesus. Sejenak beri waktumu untuk memanggil nama Yesus. Panggil namanya, nama di atas segala nama. Segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus. Yesus, Yahweh, yang artinya juru selamatmu. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap engkau yang sakit, percayalah, bukan karena doa hamba Tuhan, bukan karena doa pendeta, engkau disembuhkan, engkau ditolong Tuhan, tetapi karena imanmu, karena engkau layak disembuhkan, karena imanmu yang memanggil nama Yesus. Yesus hadir saat ini di dalam kehidupanmu. Maka saat ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Engkau yang sakit, letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Engkau yang memiliki permasalahan, engkau yang terikat kuasa kegelapan, saat ini Tuhan akan melepaskanmu. Engkau yang sedang menanti-nantikan keturunan, Tuhan ini nyatakan kuasanya. Malam hari ini Tuhan nyatakan kuasanya atas engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Ada kuasa yang tak terbatas di dalam nama Yesus Kristus. Dan segala nama bertekuk lutut kepada nama Yesus Kristus. Maka saat ini, di dalam nama Yesus Kristus, setiap saudara-saudaraku yang sakit, yang saat ini mengikuti doa ini secara online, baik pun nanti setelah
selesai ibadah ini, memutar kembali video ini, kuasa kesembuhan akan nyata dalam hidup mereka. Sebab kuasa Tuhan tidak ada kadaluarsa. Kuasa Tuhan tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini kuasa kesembuhan terjadi demi nama Yesus Kristus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus, engkau yang sakit jadilah sembuh dan tahir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan demi nama Yesus. Engkau yang selama ini menantikan mujizat Tuhan nyata atas rumah tanggamu, saat ini Tuhan nyatakan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Kuasa kesembuhan telah terjadi pada malam hari ini. Saudaraku, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk seluruh tim medis, tim gugus, dan juga TNI Polri. Saat ini kita berdoa agar melalui mereka penanganan COVID-19 segera tertangani dengan baik. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Oh haleluya. Pada malam hari ini, hamba-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami berdoa pada malam hari ini untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam penanganan COVID-19. Bapak, kami tahu pandemi ini bukanlah pandemi biasa yang begitu saja bisa diselesaikan dengan cara yang mudah. Kami tahu penanganan ini perlu dan membutuhkan proses dan penanganan yang lebih serius. Untuk itu Bapak, setiap tim yang bertugas, khususnya tim medis, setiap yang bertugas, kami berdoa bagi seluruh tim medis, perlindungan Tuhan nyata atas mereka dan juga atas seisi rumah mereka, atas seisi keluarga mereka, agar mereka bisa fokus terus menangani setiap permasalahan, khususnya penyakit yang diakibatkan oleh pandemi. Bapak, kami percaya Engkau juga memberikan kekuatan kepada seluruh tim medis. Kami percaya oleh karena uluran tangan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, mereka memperoleh kekuatan. Dan kami juga berdoa buat seluruh farmasi yang saat ini terus berjuang untuk menemukan obat-obatan dalam penanganan COVID-19 ini di luar daripada vaksin. Kami percaya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi mereka pertolongan agar farmasi memperoleh pencapaian yang lebih baik lagi dalam penanganan COVID-19 ini. Kami juga berdoa buat seluruh tim gugus agar mereka tetap memperoleh kekuatan dan tetap bertugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa buat seluruh tim daripada relawan, khususnya relawan saudara-saudara kami yang telah memberi diri dalam penanganan COVID ini, dan juga TNI Polri yang turut membantu dalam penanganan COVID ini. Kami percaya Tuhan memberi mereka pertolongan, Tuhan memberi mereka kekuatan, Tuhan memberi mereka kesehatan, sehingga mereka bisa fokus dalam menangani COVID-19, permasalahan dan juga efek-efek daripada pandemi yang saat ini terjadi di bangsa. Demikian juga Bapak, kami tahu keputusan pemerintah adalah keputusan yang saat ini yang paling tepat untuk mengadakan PPKM di beberapa daerah, bahkan di seluruh daerah yang saat ini zona merah. Bapak, kami tahu keputusan ini menimbulkan pro dan kontra. Kami percaya Engkau sanggup menolong negeri kami ini sekalipun ada pro dan kontra. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini memiliki masalah dalam kebijakan ini, sehingga mereka sulit dalam bekerja, sulit dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian mereka. Kami berdoa, hanya Engkaulah harapan mereka, hanya Engkaulah pertolongan mereka. Kami percaya Engkau sanggup memberikan mereka pertolongan, baik melalui pemerintah setempat, pemerintah pusat, dari manapun Engkau mampu menolong mereka, sehingga mereka tetap bisa menjalankan aturan ini, sehingga mereka juga tidak terinfeksi virus corona. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, bangsa kami akan segera pulih
Kami juga berdoa Tuhan buat setiap daerah-daerah yang saat ini di daerah zona merah. Kami berdoa agar setiap bangsa, agar setiap saudara kami yang ada di sana, Tuhan lindungi, Tuhan tolong, dan juga berikan mereka hikmah agar mereka bisa terus melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pemutusan rantai COVID-19, agar mereka bisa sabar dalam peraturan ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona, baik yang ada di ruangan ICU, di ruangan biasa, ataupun isolasi mandiri. Kami berdoa kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka, bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka, kuasa kesembuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat kepala negara kami, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Maruf Amin, dan seluruh menteri dan seluruh staf kepresidenan. Kami berdoa pertolongan Tuhan nyata atas hidup mereka. Biarlah Tuhan melindungi mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberi kebijaksanaan kepada mereka dalam penanganan COVID-19 ini, khususnya dalam memperbaiki perekonomian dampak daripada pandemi. Kami tahu perekonomian saat ini sedang dikunci, tetapi kami percaya sumber perekonomian, yaitu surga, tidak akan pernah terganggu. Maka kami percaya Tuhan menolong negeri kami, Tuhan menolong bangsa kami segera bangkit daripada permasalahan. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Engkau Bapa, kuduslah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Kami akan mengakhiri ibadah malam hari ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Percayalah, Tuhan akan memberkatimu pada malam hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati engkau dan memperluas daerahmu, dan kiranya Tuhan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya malam hari ini dengan iman panggilan nama Yesus, maka keselamatan itu akan nyata dalam hidupmu. Saya Pendeta Kardi Chandra Manungkalit mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa kembali dalam ibadah besok jam 8 malam di dalam di halaman fanspage ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.